Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Arif Puryono, yang terima kasih hari ini telah bersedia menjadi narasumber kami. Sebentar kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan dengan topik bahasan kita merupakan Indonesia bangkit dengan Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan. Langsung saja untuk menghemat waktu. Bapak ini kan bisa dibilang memiliki pengalaman yang banyak lah dibanding kami mengenai dunia, telah mengalami berbagai fase fase kemajuan teknologi di bidang teknologi gitu kan, merasakan sekali perubahan dari dulu sampai sekarang. Itu bagaimana? Pertanyaan pertama, Pak, bagaimana menurut Bapak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu dari tahun ke tahun? Baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih ya kepada adik-adik yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi narasumber tentang pendidikan Pancasila, di mana di sini Indonesia bangkit. Jadi perkembangan yang pertama adalah kita ketahui bahwa kita melewati beberapa fase ya, fase Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Setiap fase itu memiliki keunikan sendiri-sendiri dan memiliki perbedaan dinamika di negara kita itu. Kemudian tapi dalam ketiga fase sampai dengan fase sekarang tetap bangsa Indonesia itu tetap menjaga dan mampu bisa mengontrol bahwa Pancasila adalah dasar negara. Itu yang paling penting. Ya, fase Orde Lama Pancasila hanya dijadikan sebagai karena permulaan dasar negara. Kemudian fase kedua sudah ada P4, ya, ada pedomannya. Fase ketiga adalah fase adanya pengaruh-pengaruh globalisasi dari dunia luar, pengaruh-pengaruh kapitalisme dan lain-lainnya. Jadi era demi era ini berjalan, tetapi bangsa Indonesia tetap menjaga keutuhan dan nilai-nilai dari Pancasila. Itu kira-kira. Lanjut. Selanjutnya, pertanyaan yang nomor 2. Menurut Bapak, bagaimana hubungan nilai-nilai Pancasila dengan pengembangan ilmu pengetahuan? Jadi yang pertama, seiring dengan perjalanan waktu, pengembangan ilmu pengetahuan makin ke sini itu makin naik. Ya, iptek itu makin naik. Iptek, dengan naiknya iptek tentunya otak kita para mahasiswa juga tentu akan meningkat. Nah, semakin tingginya ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya harus diimbangi dengan ideologi Pancasila yang kuat. Mengapa demikian? Karena tanpa adanya diimbangi dengan ideologi, maka akan luntur, akan diharapkan akan cenderung dikhawatirkan identitas bangsa akan luntur. Pancasila sebagai ideologi bangsa, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai pedoman masyarakat berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, itu adalah Pancasila, dan itu harus memang diimbangi. Jadi semakin meningkat ilmu pengetahuan harus diimbangi dengan Pancasila. Salah satu bentuk real yang sekarang dilaksanakan adalah Pancasila sebagai mata kuliah wajib bagi mahasiswa, sehingga mahasiswa tidak apatis terhadap perjalanan, terhadap sejarah, kronologis, filosofis Pancasila sebagai dasar negara. Itu kira-kira. Untuk pertanyaan yang ketiga nih Pak, menurut Bapak bagaimana peranan Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia secara lebih lengkap? Oke, jadi sebagaimana kita ketahui, tantangan kita itu adalah
yang sudah para mahasiswa ajarkan. Pertama itu kapitalisme. Semakin kapitalisme yang ada di Eropa itu sudah masuk ke Indonesia, dan itu mempengaruhi perekonomian dan ideologi bangsa. Yang kedua, globalisasi. Globalisasi di sini ada sampai terorisme, narkoba, korupsi, itu adalah bagian dari penyebab yang disebabkan oleh globalisasi. Kemudian ada konsumerisme, ada pragmatisme, kemudian radikalisme. Ini tantangan-tantangan yang muncul. Dan tadi pertanyaannya sampai sejauh mana Pancasila bisa dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, Pancasila bisa menjadi penyeimbang, ya, penyeimbang terhadap kemajuan pengembangan ilmu. Semakin tinggi ilmu pengetahuan, maka kalau tidak ada penyeimbang, maka akan bisa melupakan dasar negara. Kemudian yang kedua adalah sebagai kontrol kemajuan iptek, ya. Kontrol kemajuan iptek di sini para mahasiswa tetap diajarkan Pancasila karena itu sifatnya doktriner, sehingga setiap dia belajar materi pelajaran lain maka ada penyeimbangnya. Kemudian alasan yang ketiga adalah menjaga kearifan lokal. Ya, sebagaimana diketahui Pancasila itu diawali ataupun berasal dari cikal bakal bangsa Indonesia yang ada dari dulu, yaitu budaya, agama, musyawarah mufakat, gotong royong, kemudian persatuan, kekeluargaan, itu adalah salah satu faktor-faktor utama. Jadi karena Pancasila sebagai sumber sosiologis, sumber psikologis, sumber politis, maka Pancasila harus bisa menjaga ataupun bisa sebagai dasar pengembangan ilmu. Begitu kira-kira. Baik Pak, selanjutnya saya mau nanya nih Pak, menurut Bapak apa tantangan Pancasila yang terberat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya Pak? Tadi sudah dijelaskan, ada beberapa tantangan. Yang terberat itu adalah globalisasi. Ya, globalisasi di sini kenapa terberat? Karena turunannya dari globalisasi itu sangat banyak. Contohnya untuk kepada mahasiswa nih, masalah narkoba, ya. Dengan adanya globalisasi, maka dari segi ideologi, politik, ekonomi sampai dengan sosiologi itu sangat berdampak kepada masyarakat. Itu tantangan yang paling berat. Kemudian yang kedua adalah adanya radikalisme. Ya, radikalisme itu bisa terjadi apabila kita tidak memegang teguh Pancasila sebagai dasar negara. Kita harus bisa mengejawantahkan, kemudian harus bisa mengaktualisasikan Pancasila sebagai dasar negara bagi seluruh warga negara, terutama adik-adik masyarakat mahasiswa, sehingga tantangan itu bisa diminimalisir dan bisa dicegah dengan adanya nilai-nilai Pancasila bisa dipahami oleh seluruh warga negara, gitu kira-kira. Ya, baik Pak. Selanjutnya di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan hasil dari wawancara hari ini. Ialah Pancasila sebagai dasar perkembangan ilmu adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakhir pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Oleh karena itu, kemajuan dan perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi sangat diperlukan dalam upaya mempertahankan segala kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, serta menjawab segala tantangan di zaman ini. Dengan penguasaan iptek, kita dapat tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sesuai dengan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Maka dari itu, iptek dan Pancasila antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang kohesif. Iptek diperlukan dalam pengamalan Pancasila, sila ketiga dalam menjaga persatuan Indonesia. Di sisi lain, kita juga harus tetap menggunakan dasar-dasar nilai Pancasila sebagai pedoman dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita dapat tidak terjebak dan tepat sasaran mencapai tujuan bangsa, Pak. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok, Pak, mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Arief Prayitno
telah meluangkan waktunya untuk bersedia menjadi narasumber di acara wawancara ini. Kami ucapkan kembali terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dari tutur kata kawan-kawan saya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.